Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang membawa air dan mengisi perlengkapan untuk memberi minum kambing domba ayamnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada ayam mereka, berkatalah ia, "Mengapa sekelas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan beri minum kambing domba." Ia berkata kepada anaknya, "Di manakah dia? Mengapa kamu menggeledah orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuel Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, kitab Perjanjian Lama sangat penting dipelajari karena mengingat bagaimana cara Tuhan menyelamatkan manusia dengan caranya sendiri. Kalau seseorang melakukan kesalahan yang fatal, orang itu bisa merasa menyesal. Dan kesalahan manusia bisa menjadi satu pelajaran yang berharga untuk bisa membenahi dirinya masing-masing ke depan. Kita melihat juga bagaimana kehidupan Musa. Kita belajar dari kehidupan Musa, dia banyak melakukan kesalahan fatal. Walaupun demikian, dia dipakai oleh Tuhan. Sebelum kisah ini kita uraikan, kita melihat dulu siapa Musa. Musa lahir dari satu keluarga suku Lewi. Ya, dari keluarga suku Lewi. Dan lahirnya Musa ini di Mesir, di masa yang sangat sulit. Begitu takutnya Amram ayahnya dan ibunya Yokebed. Sebab bangsa Israel di Mesir pada waktu itu sudah ada. Asal mulanya bangsa Israel ada di Mesir dan menjadi sangat banyak, melebihi penduduk asli pribumi orang Mesir. Karena Yusuf, satu kali saudara-saudara Yusuf yang iri akan mimpi Yusuf menjual dia kepada orang pedagang-pedagang Ismail. Dan pedagang Ismail ini berdagang ke Mesir. Sampai di Mesir dijual Yusuf kepada orang kaya Potifar. Dan jadi Yusuf tinggal di sana, karirnya dari yang tertindas, terjual budak, naik menjadi orang kedua, menjadi mangku bumi di Mesir. Luar biasa. Dan satu kali Yakub yang disebut Israel ada di tanah Kanaan. Ternyata anaknya hidup waktu kelaparan terjadi. Maka Yakub yang disebut Israel berangkat bersama anak-anak yang lain untuk tinggal menetap di sana. Dan Firaun yang bertahta, karena Yusuf di sana beberapa kali menyatakan mujizat pertolongan, sehingga dia naik menjadi orang penting. Dia sangat disayangi Firaun, sehingga Yakub orang tuanya, ayahnya, saudara-saudaranya diizinkan tinggal di sana. Dan heran, dalam waktu yang cukup lama bangsa Israel tinggal di sana diperbudak. Sebelum diperbudak, sebenarnya mereka tidak diperbudak. Firaun yang pertama, nama Firaun adalah nama raja. Firaun 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, Firaun yang mengasihi Yusuf, yang mengasihi Yakub dan semuanya, satu kali wafat.
Dan naiklah Fir'aun yang selanjutnya, yang tidak mengenal latar belakang Yusuf dan orang Israel, yang menjadi berkat bagi Mesir. Karena jumlah mereka sudah sangat banyak, sehingga Fir'aun yang kejam ingin mengurangi jumlah penduduk Ibrani. Caranya bagaimana? Karena kelahirannya bayi di sana dan lebih banyak laki-laki yang lahir. Karena anak laki-laki meneruskan marga, Fir'aun yang kejam beri tiap semua anak-anak Ibrani yang lahir laki-laki diperintahkan kepada sebuah bidan yang bantu persalinan, jangan bantu, biarkan lahir secara biasa begitu, jangan bantu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan ajaib. Tuhan membuat hati para bidan tidak berani untuk tidak menolong. Dan mereka punya alasan bilang sama Fir'aun, ketika Fir'aun heran, kenapa tetap tumbuh? Jumlah mereka tetap dalam kependudukan, kakak mereka tetap tambah di kakak mereka. Orang Ibrani dipanggil semua bidan-bidan di Mesir. Kenapa begitu? Dan mereka katakan, ibu-ibu Ibrani beda dengan ibu-ibu Mesir. Mereka sangat kuat. Sebelum kami sampai, anak sudah lahir sehat. Kami tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kamu tidak berguna. Udah bagus sehat. Padahal tidak begitu sumpahnya. Akhirnya murka Fir'aun. Selanjutnya ambil anak-anak itu semua yang terlanjur hidup, buang ke Mesir, meratap orang Israel. Demikian juga Yokebed dan Amram. Bayi 3 bulan masih disembunyikan. Itu kata Alkitab, 3 bulan, bayi 3 bulan bisa disembunyikan. Tidak begitu keras suaranya. Tapi setelah 3 bulan tidak tahan lagi. Dipanggil anaknya yang gadis, Miriam. Ayo kita siapkan, kita buat keranjang dari pandan, kita bikin tergala-gala. Taruh anak itu umur 3 bulan, laki-laki, diantar ke sungai Nil, dia pungkam, dibawa oleh air yang mengalir. Nah ketika mengalir, nyangkut di tempat di mana biasa putri Fir'aun mandi di sungai Nil. Nyangkut di sekitar itu, di rawa-rawa di situ. Ketika mandi, dia mendengar ada tangisan. Dia berkata pada dayang itu, cari itu, pasti itu bayi Ibrani yang dibuang. Karena dia tahu perintah suaminya, bahwa bunuh semua anak laki-laki Ibrani yang lahir. Diambil dan dia lihat, ini putri, anak laki-laki. Wow, begitu indah anak ini. Bayinya ini kita ambil menjadi anak. Begitulah cara Tuhan menyelamatkan calon seorang pemimpin dari bayi. Ketika diambilnya, wah, bagaimana ini? Putri memelihara anak ini. Cari ibu-ibu yang bisa menyusu. Cari kira-kira siapa yang punya anak ini. Untuk aku, kita harus besarkan. Jadi putraku, jadi pangeran. Dicarilah. Waktu itu kakaknya Musa terus memperhatikan kemana jalannya peti pandan itu, ngapung, dan siapa yang menyelamatkan. Langsung dia lihat, wah adekku udah diambil putri, diangkat jadi anak. Ya lari sama mamanya, ma, adik udah diambil sama putri, katanya aku dengar mau jadi anaknya. Waduh, gimana itu, apa benar? Datanglah dayang-dayang itu mencari. Dikatakan mencari siapa yang memelihara, dan sampailah ke ibu kandung daripada Musa, Yokebed. Langsung kepelukannya lagi anaknya, dipelihara, disusunya sampai agak lumayan besar. Bahkan putri Fir'aun mengasih uang yang cukup untuk keperluan Musa. Betapa terhiburnya seorang keluarga daripada Imam Lewi, orang Lewi, suami istri Amram dan Yokebed itu suku Lewi. Kita tahu di 12 suku Israel, suku Lewi adalah suku yang tidak dapat warisan tanah. Mereka harus melayani Tuhan. Mereka dapat uang dari persepuluhan jemaat. Hanya itu orang Lewi, nggak ada dapat tanah. Marga-marga lain semua dapat, ini untuk suku ini. Tapi Lewi tidak bisa. Dia senang
memelihara anak sendiri, digaji orang, digaji putri raja lagi. Begitu dia berbahagia membesarkan anak ini, dia memberi yang terbaik. Tiba waktunya Musa sudah bisa dilepas, putri Firaun membawanya ke istana, dipelihara sebagai pangeran, putra raja. Dia diberi makan yang terbaik, pakaian yang terbaik, lebih daripada itu pendidikan militer yang terbaik, ilmu pengetahuan yang tercanggih. Tahu ilmu termasuk tertinggi di dunia adalah ilmu Mesir. Bagaimana mereka mengawetkan mayat bumi, kita boleh melihat gedung-gedung tua, piramida-piramida yang ada di Mesir. Begitu hebat mereka teknologinya pada waktu itu, membuat bangunan yang sangat tinggi sampai sekarang, yang tidak bisa dilupakan oleh dunia, keajaiban dunia. Itu Mesir. Musa yang orang Ibrani, yang diajar oleh keluarga hamba Tuhan, dia diajar berdoa menjadi seorang Ibrani layaknya. Bagaimana dia mendapat pendidikan dari bapak mamanya ketika masih kanak-kanak. Bayangkan itu kira-kira umur sekolah minggu. Tapi diajari sedemikian rupa firman Tuhan. Kau orang Ibrani nak ya, walaupun kau nanti papa mama antar ke istana, sebab engkau telah diantar, diangkat menjadi anak raja. Ingat, walaupun mereka mengajarmu budaya Mesir, ingat statusmu, kau anak Tuhan, orang Ibrani. Sampailah di sana dididik sedemikian rupa. Berapa lamakah Musa ada di istana, dibentuk oleh Tuhan dengan pendidikan dunia Mesir? Sama mamanya hanya sekedar sekolah minggu ke bawah, dari 0 tahun. Tapi selanjutnya di Mesir itu lama, 40 tahun. Dalam ayat bacaan tadi dikatakan pada waktu itu ketika Musa telah dewasa. Ternyata pengertian dewasa itu dalam Alkitab ini untuk kehidupan Musa umur 40 tahun belum menikah. Jangan bandingkan dengan umur dulu yang sekarang. 40 tahun hidup di Mesir, hanya beberapa saat sama orang tuanya. Cara makannya, cara berbicara, budaya, isi otaknya, penampilannya Mesir. Apalagi dia adalah putra raja yang diangkat. Jadi ketika dia keluar, dia ingat siapa darahnya yang mengalir. Aku orang Ibrani. Walaupun posturku semua, busanaku, cara berbicaraku, apa yang kupakai, aku anak raja. Ketika dia jalan keluar, dia melihat bangsanya. Dikatakan dalam ayat itu, dia melihat saudara-saudaranya. Jadi ingat, kemanapun saudara merantau, ingat saudara orang Kristen. Kalau saudara orang Batak, ingat saudara orang Batak dengan segala budayanya yang sangat indah. Ketika dilihatnya, saudaranya tiba-tiba dipukul oleh orang Mesir. Dipukul. Maksudnya pikir, mamaku, bapakku ngajarin aku bahwa engkau walaupun tinggal makan enak, mama papa makan biasa. Sebagai orang Ibrani, kau orang istana. Ingat anakku, kau orang Ibrani. Kita tidak mau selamanya tertindas di sini. Tidak kebetulan engkau ada di situ. 40 tahun, tengoknya begitu. Dipukul saudaranya. Orang Ibrani darahnya langsung mendidih. Memang aku makan dari orang Mesir, dari kerajaan. Tapi melihat bangsaku, sukuku dihajar sama orang Mesir, orang Mesir yang ngasih makan aku, hantam dia. Dia emosi, langsung bunuh. Mati orang Mesir itu. Musa takut, namanya dia melakukan dosa yang besar. Begitu takut, dia nggak ada orang. Dia kubur di pasir. Dipikirnya tidak ada orang. Pulang dia ke istana. Besoknya dia terus observasi kehidupan orang Ibrani, saudara-saudaranya. Karena dia udah cukup dewasa, nggak mungkin aku terus di sini. Nasihat bapak mamaku, ingat kau orang Ibrani. Bilang kami di sini, kau makan enak di sana, dia bangsamu, marga-marga muni. Makan tak makan. Hari kedua keluar lagi di dalam ayat tadi. Hari berikutnya dia keluar. Apa yang dilihatnya? Orang-orang dia yang berkelahi, nggak tahu diri. Ibrani dengan Ibrani kelahi, jemaat sama jemaat kelahi, orang Batak sama orang Batak kelahi. Ya, satu gereja sama satu gereja kelahi, kira-kira begitu.
Tak betul juga ini bangsaku di rupanya. Nggak tahu diri. Udah tahu tempat orang kelahi lagi bukannya bersatu. Kayaknya dia bilang begini, kenapa kalian kelahi? Jadi orang yang memukul yang lain yang bersalah, kenapa kau pukul dia? Langsung dia bilang, emangnya lu siapa lu? Kapan kau diangkat menjadi hakim? Kau memang anak raja, kau memang hebat, punya pendidikan, punya ini. Tapi sejak kapan kau diangkat menjadi hakim? Dia langsung berpikir, kau pikir kami tidak tahu siapa engkau? Kau kemarin membunuh orang kan? Kau mau bikin nasibku yang memukul kawanku ini, mau kau bunuh juga? Akhirnya Musa kata, berarti aku ketahuan membunuh. Walaupun telah kiri kanan tidak ada orang. Ternyata ada saja cara Tuhan menyingkapkan siapa yang berbuat salah. Dalam ilmu kepolisian, semua kejahatan pasti meninggalkan jejak. Itu prinsip polisi. Makanya pasti dicari celahnya dan dapat. Biasanya begitu. Tidak ada orang yang pintar menghapuskan barang bukti. Pasti ketemu celahnya, entah di mana. Sepintar itu Musa menyembunyikan dosa membunuh itu, ternyata ketahuan. Mendengar itu laporan bahwa anak raja Musa telah membunuh orang, malulah raja. Telah bertindak semena-mena, dia belum menjadi raja, baru menjadi seorang pangeran, baru anak, itu pun anak angkat, berani-berani membunuh, ada pengadilan. Dia berikhtiar mau membunuh anak angkatnya itu. Mendengar itu Musa ketakutan. Dia lari, tinggalkan makan enak di istana, tinggalkan rumah mewah istana, semua dia tinggalkan, lari ke Midian. Midian itu daerah yang ngeri lagi, jauh sekali, yang dia tidak tahu. Pokoknya dia dituntun pergi ke sana lari karena ketakutannya. Dia hidup membawa budaya Mesir sampai dia di kota Midian itu. Tentu itu melewati hari-hari, minggu untuk lari ke satu daerah yang jauh, perjalanan melewati padang gurun. Bagaimana dia bisa makan di jalan, Alkitab tidak menceritakan. Tapi sampai di kota Midian, satu kali dia duduk dekat sumur di mana biasanya ternak domba kampung Midian itu ambil minuman oleh para gembala. Ketika dia duduk, dikatakannya datanglah 7 gadis cantik, putri Imam Rehuel. Putri imam. Kalau dikatakan anak imam, tugas imam adalah menjadi perantara untuk membela umat yang berdosa. Itu fungsi pendeta atau gembala, membela umat, mendoakannya, memberkatinya, menyembuhkannya, membimbingnya. Demikian juga seorang imam pada waktu itu, membela umat, menolong, menguatkan, membimbing dan sebagainya. 7, semua perempuan dan gadis. Semuanya kompak membantu ayahnya memelihara kambing domba mereka. Pasti orang zaman dulu kalau punya kambing domba ternak yang banyak, kayaknya minta ampun. Sebab dari kambing domba itu lahir susu, produk wol, pakaian, lain-lain sebagainya. Diproduksi dari kambing domba itu. Waktu itu biasanya gadis ini seringkali digoda, namanya 7 gadis cantik. Bingung para gembala laki-laki melihat, selalu digoda, diganggu sehingga mereka sibuk untuk melayani mereka itu supaya bagaimana ini kambing domba pada sore hari harus kenyang makan minumnya sebelum dibawa masuk ke kandang. Musa melihat nakalnya para gembala laki-laki mengganggu, berebut ambil minuman dari air sumur yang besar. Mereka harus timba, kasih minuman ke paluan-paluan, dan ternak itu bukan sekedar 100, 200, itu bisa ribuan loh. Wah, banyak sekali. Bagaimana 7 gadis ngasih makan sekian banyak kambing domba? Itu membingungkan. Berapa lama itu, sampai jam berapa sampai di rumah pulang untuk lapor kepada Rehuel, ayah mereka imam. Rehuel adalah nama penghormatan daripada seorang imam, itu gelar imam. Waktu ditengok digoda, akhirnya dia usir para gembala itu.
Jangan ganggu. Ladies first. Biar perempuan duluan. Kalian bisa sampai jam berapa, tapi mereka tidak boleh lama-lama di padang ini. Musa bantu timbul air itu, isi ke palungan-palungan, minum semua kambing domba, semua air yang harus diangkat, kendi-kendi yang harus diangkat itu juga di situ dia bantu, angkat naik ke rumah mereka, sehingga mereka senang dan lebih cepat pulang. Sampai di rumah mereka, ayahnya bertanya, udah kasar kusuk buru ini semua sudah pulang. Biasanya belum sampai jam segini, cepat kali, hebat kali. Jadi bertanya, Guru, kenapa kalian semua cepat kali sampai? Ada seorang Mesir. Alkitab berkata ada seorang Mesir, padahal bukan orang Mesir, orang Ibrani, sama-sama orang Ibrani sebenarnya. Hah? Orang Mesir? Dari mana kau tahu dia orang Mesir? Dari gaya ngomongnya, dari pakaiannya, semua cara-caranya. Bukan orang kita loh, bukan orang kita, dia orang Mesir. Kok bisa ada orang Mesir baik sampai ke tempat kita ini? Panggil dia orang Mesir yang luar biasa, orang yang baik, bisa menolong kalian cepat kali sampai. Pasti dia orang yang istimewa. Panggillah Musa di sana, umur 40-an tahun. Kasih makan, kata bapaknya, kasih makan. Langsung dibilang, diceritakan dari mana dia tentunya. Jadi dikatakan, udah tinggal di sini, kan kau udah lari, jadi seorang pelarian. Ya udah tinggallah kau di sini anak muda. Tinggallah di sana, dikasihlah job yang baru, menggembalakan kambing domba, membantu anaknya yang 7 itu. Dia bekerja sedemikian rupa, dan pada satu hari ayahnya berkata, cocok Musa ini orang Mesir ini menjadi menantuku. Terbukti dari awal pertama dia membantu sebuah boruku. Kerja selama ini juga dia bagus, menggembalakan kambing domba, membantu, mengerti, mendengar semua arahanku sebagai imam. Ini orang luar biasa, punya pendidikan, pengetahuan yang layak, latar belakang anak raja, tapi merendahkan diri, anak pangeran, menjadi gembala yang baik. Luar biasa orang ini, cocok jadi helaku. Dikasihlah burunya, Rehuela, ini sama kamu. Dan akhirnya mereka melahirkan seorang anak yang luar biasa, yang juga dipakai oleh Tuhan. Namanya waktu lahir dibilang oleh Musa, anakku ini yang laki-laki ini kasihlah namanya Gerson. Kenapa ya? Orang bertanya, kenapa disebut namanya Gerson? Arti Gerson ternyata artinya aku telah menjadi seorang pendatang. Tadinya dia bukan orang pendatang, aslinya orang Israel, dan menjadi pengungsi di Mesir karena orang tuanya. Dia orang kaya luar biasa 40 tahun, tapi menjadi pendatang di tempat yang lain. Untuk mengingat sejarah kehidupanku, kasihlah anakku Gerson, yang artinya menjadi seorang pendatang. 40 tahun menjadi gembala. Boleh catat anak muda, ayat ini sangat penting. 40 tahun menggembalakan kambing domba, 40 tahun ke bawah istana sama orang tuanya beberapa saat. Istana, ya perbandingan umurnya itu. 40 tahun istana, 40 tahun padang rumput, padang kering. Menjadi gembala saja. Dari istana turun menjadi gembala. Begitu capek. Kesalahan dia tadinya karena membunuh orang, dan yang kedua mau mengangkat diri menjadi hakim. Itu 2 kesalahan Musa, membuat dia harus lari. Dan dia dibentuk oleh seorang imam di Midian. Setelah umur 80 tahun, satu kali dalam ayat selanjutnya, kalau saudara punya waktu untuk baca pasal 2 itu, dia pergi jauh menggembalakan kambing domba. Udah tua loh, 80 tahun udah pada berubah. Pergi jauh menggembalakan. Waktu dia itu mungkin sulit dapat rumput ya, jadi jauh sekali dia ke gunung Allah dikatakan. Sampai di sana bertemulah Tuhan sama dia dan mengutus dia untuk menjadi seorang gembala untuk ribuan bahkan jutaan orang Israel yang tadinya menggembalakan ternak dengan segala masalahnya, ditekan mungkin dipaksa oleh mertua, dia sabar
sabar. Di istana pun dia sabar. Turun naik kehidupannya dia sabar. Untuk memimpin bangsa yang besar diperlukan seseorang yang kuat mentalnya, tahan banting dengan segala macam permasalahan. Waktu perintah itu diberikan oleh Tuhan, pergilah ke sana untuk memimpin orang Israel. Dia pun siap. Dari bacaan ini kita bisa melihat bagaimana Allah membentuk orang. Ya, bahwa Tuhan memiliki cara untuk memproses orang. Bahwa Tuhan punya rancangan sendiri untuk tiap orang, tiap keluarga. Untuk gereja kita ini pun, kalau saudara ada di sini bukan kebetulan, Tuhan punya rencana buat kemajuan. Amin. Amin. Tidak ada yang kebetulan. Dimanapun Musa jadi berkat. Kalau saudara ada di sini, saudara jadi berkat. Itu Musa. Dia hanya seorang bayi yang diambil dari air. Gak ada apa-apanya. Mungkin kita berkata, saya hanya seorang orang biasa yang merantau di Batam ini. Kampung kami di sana sangat begini-begini. Ekonomi ayah ibu begini-begini. Tapi bagi Tuhan, kalau saudara digerakkan satu tempat, di tempat ini bukan kebetulan, saudara bisa menjadi Musa yang diangkat oleh Tuhan dari air. Jadi seorang pemimpin. Tuhan memproses 40 tahun terus 40 tahun. Rancangan Tuhan tidak pernah meleset. Tanggal 17 nanti tinggal berapa hari lagi ulang tahun Indonesia yang keberapa Bapak Ibu? Pintar. Jangan lupa angka 76 ini angka keramat. Kenapa? Karena 2 Sri Kandi Indonesia yang membawa emas bulu tangkis. Anak muda siapa nama orang itu? Yang jelas ngomongnya. Siapa namanya pertama yang Kawanua dulu, yang Manado itu? Grisia Poli. Dia Boru Manado, Kawanua. Yang kedua siapa namanya? Apriani Rahayu. Terus jelas. Tanggal berapa mereka bertanding? Nggak nonton. 2 Agustus. Set pertama berapa? 21 berapa? 19. 21 21 tambah 19 berapa? 40. Ingat angka dengan 76 ini ya. Ini larinya ke 76. Set kedua berapa? Berapa? 21 15. 21 tambah 15 berapa? 36. Berapa? 36. 21 tambah 15 berapa? 36. 40. Tadi kan 40 set pertama jumlahnya. Tambah 36 berapa? 76. Ulang tahun berapa kita? Hadiah buat Indonesia, emas yang dibawa 2 gadis cantik ini. Ya, emas ke 76, angka main mereka totalnya 76. Ulang tahun di Indonesia 76. Pas presiden dengar seperti itu, hebat 2 gadis ini. Ya, hebat 76. Ku telepon dia, video call. Halo, terima kasih. Menjadi hadiah di tengah kesulitan ini membuat aku bangga. Kalian putri yang terbaik. Siapa latar belakang mereka? Orang yang biasa. Saudara lihat di YouTube bagaimana masa lalu kehidupan miskinnya 2 gadis ini. Perjuangannya untuk tembus Jakarta, untuk tembus, bukan orang hebat. Seringkali kita jemaat, anak-anak kita ini mentalnya tidak ada mental pahlawan, patriotis, enggak ada. Weekend sih biarlah mengalir apa? Harus berjuang. Mau jadi apapun mesti berjuang. Musa mesti berjuang, mama bapaknya mesti berjuang. Mana ada semua datang sendiri, hanya datang. Hanya berdua datang, mana ada? 40 tahun di proses Musa loh. Terus tambah lagi 40 tahun di padang. Baunya kambing domba dia rasakan.
kemudian baru memimpin. Langsung Tuhan datang di pada umur 80 tahun, betua ada bongkok. Musa, Hah, suara Tuhan. Tempat engkau tinggal terlalu jauh, kau jalan kemari. Api ada di padang gurun itu, di semak yang tidak terbakar. Tempat kau injak itu kudus. Kenapa kudus? Tuhan hadir. Lepaskan sepatu itu, jangan masuk sembarangan area kudus. Aku mengutusmu. Aku telah membentuk engkau sekian tahun. Aku tahu hatimu ingin membela umatku, cuman kau sering salah jatuh. Mau langsung ini. Rupanya kau masih banyak kesalahan, membunuh ini. Tapi telah kubentuk mentalmu itu. Mau cepat-cepat. Sekarang udah 80 tahun, udah teruji, kau pasti sabar. Nanti memimpin umat Israel yang tegar tengkuk, jemaat yang bandel, kau pasti tahan. Menghadapi Fir'aun yang kejam, kau pasti tahan. Tuhan, bagaimana aku bisa yakin bahwa Tuhan yang mengutus aku? Kalau orang tanya, siapa Tuhan itu? Tuhan hanya bilang, gak sebut namanya, I am, ego ini, aku adalah aku. Artinya, kalau aku berkata, jadi. Itu Tuhan. Berangkatlah dia memimpin umat Israel. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan miliki jiwa memimpin. Yang kedua, sebelum memimpin mau diproses. Jadi orang bawah dulu, amin. Belum apa-apa, mau jadi pemimpin. Semua diproses, dibentuk karakter. Yang keras disapu menjadi halus, yang ngomongnya kasar dilembutkan, yang emosinya minta ampun atur dulu sedikit, baru pemimpin. Waktu kedua dari sini berlaga dan pulang kan gak pakai jilbab. Orang langsung bilang, itu apa bawa emas kalau gak berjilbab? Aku bukan jilbab, bukan orang Islam yang baru mengaduni, kan Kristen ya. Tapi orang-orang bilang, ngapain? Saudara, mari kita menjadi orang yang menjadi berkat. Amin. Kita menjadi orang yang menjadi berkat. Dimanapun pasti dihargai orang Kristen. Kalau kita menjadi teladan. Kedua, wanita tadi diundang ke istana oleh Jokowi dan diliput banyak orang. Jadi orang yang hebat. Mari kita miliki jiwa pahlawan. Mau dibentuk. Tidak kebetulan jemaat ada di sini dengan firman Tuhan. Saudara sedang dibentuk menjadi orang yang lebih baik. Amin. Ya. Anak-anak kita ada di sini dibentuk menjadi orang yang lebih baik. Calon pemimpin yang dibentuk sedemikian rupa. Jangan anggap kecil anak-anak kita. Seperti sekarang ini, gak ada apa-apanya. Tunggu tanggal mainnya. Tuhan membentuk. Kadang jatuh bangun seperti Musa, terus Tuhan latih. Kadang bandel dia, sabar saja, terus ikuti. Satu kali kalau dia terus dengar-dengar akan firman Tuhan, Tuhan pasti pakai. Amin, gitu Bapak Ibu. Harus sabar. Tuhan sabar sama anaknya, orang tua juga harus sabar sama anak-anaknya. Sabar, terus bawa kepada pengenalan firman Tuhan. Terus sabar. Kurang apa? Yokebed melihat anaknya, bisa ini biar udah. Tahu juga ada orang lain mati, anakku mati juga ya nanti dibunuh. Tapi mereka punya pengharapan. Coba bayangkan, bayi 3 bulan dilepas, siapa yang nggak menangis? Pasti mau apa aja, tapi tengok lagi anak bilang, nggak tengok dia mati, biar dia lepasin. Tapi gurunya itu terus tengok kemana mengapung. Diambil orang. Lama sama mamanya. Teruslah begitu. Bayangkan berkat bagi keluarga Yokebed. Biasanya orang kalau panggil baby sister, siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Yang punya anak kan? Bayar. Tapi Yokebed menyusui bayi sendiri, membesarkan, siapa yang bayar? Putri Firaun. Udah anaknya sendiri, biaya makannya bukan bapaknya. Putri Firaun, karena apa? Telah menjadi anak Firaun. Kan kaya mereka, pasti uangnya lebih. Ini buat bayiku, ini buat Kamila lebihnya sebagai memelihara. Terus tinggal di istana, baju pakaian semua bukan orang tua lagi, anak raja. Itulah orang Kristen, anak raja. Pastor berkati, remaja pemuda ingat, cintai Tuhan. Amin.
Cintai pelayanan. Musa terus dibentuk melayani. Dari Fir'aun, dari mertuanya Yitro Rehuela. Dia terus dibentuk di situ. Sabar, ketika dia besar sabar, ikuti didikan. Orang yang mendiri saudara dimanapun, baik di sekolah, di kampus, di lingkungan dimanapun, Tuhan sedang menata kita menjadi orang yang kuat. Tidak kebetulan saudara dapat lingkungan yang keras, saudara sedang dibentuk untuk menjadi orang yang luar biasa. Semua orang yang hebat di Alkitab punya cara Tuhan untuk membuat mereka menjadi orang yang hebat. Paulus, kita melihat dibentuk oleh Tuhan 3 tahun. Sedemikian rupa dia begitu sulit untuk menjadi seorang rasul. Dari seorang yang pembunuh orang Kristen menjadi penyelamat, pemberita firman Allah. Dari banyak membunuh orang Kristen, itu Paulus. Dari Saulus menjadi Paulus. Yusuf dari proses 13 tahun untuk menjadi mangku bumi di Mesir. Orang-orang yang susah tapi diangkat oleh Tuhan. Demikian juga kita, saudara-saudara semua, anak-anak Tuhan. Yakinlah, saudara di PT mengalami kesusahan, jangan biasa melawan. Amin, Bapak Ibu. Itu cara Tuhan membentuk karakter orang. Ya, dimanapun jangan suka melawan. Dimanapun. Mau difitnah orang, diamkan saja. Ya, sekarang ini kalau mau terkenal, saudara mau jadi orang hebat, siap diejek orang. Amin. Semakin saudara hebat, semakin saudara diberkati Tuhan, semakin saudara diserang. Harus siap. Mau jadi orang besar, siap diserang. Baru kuat. Makin tinggi pohon, makin kencang anginnya, makin ke atas anginnya lebih ngeri. Gini-gini gitu. Tapi karena kuat, mana jatuh-jatuh. Orang yang banyak dikritik, banyak diejek, dia menjadi orang hebat. Kalau dia bertahan, amin. Dia menjadi orang hebat karena kuat. Kedua gadis tadi diejek macam-macam gini. Dia senyum saja. Presiden telah undang ke istana, kami dapat hadiah banyak. Mau dibilang gini, biarin aja. Tapi ada satu artis sekarang lagi diperbincangkan, Ayu Ting Ting yang gak Ting Ting lagi. Sebenarnya dia bukan lagi Gadus Ting Ting. Anaknya diejek orang. Orang yang mengejek itu didatangi sama mama, bapaknya. Padahal mereka orang biasa. Masa lalunya orang gak ada bapaknya. Dilabrak. Rupanya yang mengejeknya itu di media sosial, kerja di luar negeri yang ngejek. Itu langsung begini. Datangi bapak mamanya di kampung. Masuk pengejek itu dilabrak. Ngomongnya sangat kasar, orang tuanya kasar banget, merasa hebat, memasukkan ke penjara, begini begitu. Orang-orang melihat sikapnya itu mengejek. Jangan bikin tanda tangan yang namanya Ayu Ting Ting. Jangan lagi diterima tampil di stasiun TV manapun. Biar tahu dia sombongnya minta ampun. Kata banyak orang, ribuan orang bikin petisi tanda tangan. Turunkan dia, muat setiap stasiun muncul dia. Tidak Ayu lagi dia. Hotman Paris angkat suara. Orang seperti itu bisa digerek karena mengancam orang tuanya. Itu urusan anaknya macam-macam. Kok orang tua diancam-ancam? Bisa dipenjara. Ayu pun bisa penjara. Senjata makan Tuhan. Satu sisi lagi yang lain, save Ayu, selamatkan Ayu yang perlu sama dia, selamatkan. Tapi ketahuilah, kalau mau jadi orang terkenal, harus siap diejek orang, dan lebih bagus apa jawabannya? Diam aja, nanti lewat sendiri. Amin. Masih tahan ketika suatu digoyang. Kalau mau jadi orang hebat, tahan digoyang. Presiden kita, Bapak Jokowi, banyak orang goyang dia. Ngejek inilah, dibilang PKI lah. Ada dia berbicara, slow, senyum saja. Itu pemimpin, usah macam-macam. Gak usah disuruh penembak misterius. Biarkan Tuhan yang turun tangan. Amin. Amin. Pemuda remaja, amin. Itu buat mental. Jangan gampang tersinggung. Kalau menjadi orang hebat, jangan gampang tersinggung. Tuhan sedang memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan saudara. Tuhan sedang membentuk saudara
Kita bangkit berdiri semua. Satu pujian mengatakan, pujian dan syukurku kubawa padamu, dengan berdah hati persembahkan. Segenap hidup kita seperti Musa, dia persembahkan untuk Tuhan. Dan syukurku ku bawa padamu, hati ku bersembahkan. Sadar bila ku hanya karena anugerah, bukan kekuatanku. Amin. Kita angkat tangan kita. Ku tahu hidupku kau ciptakan kemuliaan dipakai oleh Tuhan. Pujian dan syukur, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita bawa segala puji hormat kepada Dia. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, hati
dalam harta, dalam ilmu. Tapi ketahuilah, kalau kita berserah seperti Amram dan Yokebed, bayi mereka hampir mati. Mari kita kuat menjalani hidup ini. Boleh macam-macam tantangan datang, ingin mengancam pekerjaan, ingin mengancam kesehatan, ingin mengancam hidup kita sekarang ini. Tuhan ada di tengah-tengah situasi sekarang. Tetap andalkan Tuhan. Kita anak Tuhan. Amin. Kita anak Tuhan. Tuhan pasti menolong kita.